Siap. Satu, dua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Karisma. Bertepatan malam minggu, kita akan konten, yaitu konten tujuannya mencari barang pusaka, tetapi tujuannya untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran Allah. Dan malam ini kita mendapatkan tamu agung atau tamu spesial yang jauh sekali, datang dengan susah payah, berjalan kaki 2,5 bulan nyampe ke Palembang. Siap. Yaitu saudara Kang Nanang, bertempat tinggalnya di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Bertempat tinggal Kalimantan Selatan. Udah lama nonton di channel YouTube di Dunia Karisma. Udah lama nonton channel YouTube di Dunia Gokong 2 dan di Dunia Gokong 1. Dan dia merasa tertarik dan merasa kagum, rasa ketertarikan dia, penasaran seperti orang mati, nggak wajar gentayangan kalau belum ketemu dengan Dunia Gokong. Alhamdulillah hari ini sudah ketemu dengan Dunia Gokong. Mudah-mudahan nanti dia pulang ke Kalimantan Selatan mungkin nggak gentayangan lagi, mungkin Amin. akan menjadi sejarah buat Kang Nanang. Bener nggak Kang Nanang? Siap. Ya, jadi manusia itu terkadang merasa puas dan bangga apabila cita-cita dan keinginannya di dalam hati itu bisa terwujud. Seperti mana Kang Nanang ini? Kang Nanang ini mempunyai cita-cita dan keinginannya ingin terwujud. Alhamdulillah Allah mewujudkannya, dan cita-citanya ingin bertemu dengan Dunia Gokong dan ingin bertemu dengan Kang Dede, terutama Ibu Ratu. Ibu Nyi Ratu, yaitu saudara Ibu Karisma. Nah itu. Sekarang Ibu Karisma ini semakin lebar senyumnya. Kenapa? Karena sudah banyak penggemarnya. Ya. Banyak penggemarnya, murah senyum itu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kepulangan Kang Nanang kemungkinan insya Allah kalau nggak ada halangan, mungkin dia pulang di waktu hari Senin sore atau siang Kang ya. Ya. Nah, itu tiket pesawatnya udah dipesan. Sebelum dia pulang, kita akan bawa ke channel YouTube biar supaya Kang Nanangnya semakin lebih gagah dan lebih ganteng lagi. Ya, nah itu. Dan saudara Kang Nanang juga merasa puas dan bangga. Ini kalau menurut saya, coba kita tanya langsung orangnya. Gimana Kang Nanang rasanya? Alhamdulillah. Saya sendiri seperti mimpi ya. Karena saya nggak pernah narik, itu baru sekali nih. Tapi kok bisa hadir? Nah itu yang saya bingung nih. Iya. Kalau yang lainnya kan udah sering berapa kali, ada yang gagal. Yang Nanang satunya tapi. Oh jadi selama ini Kang Nanang baru kali ini menarik? Iya, betul narik. Tapi kalau narik kolor udah sering Kang ya? Ketarik. Maksud iya. saya tuh kolornya yang tetangga. Iya, betul. Apa ban dalam Iya, gitu betul. loh ya. Betul kan, Geng. Kita sambil canda Kang, Amin. agar supaya penonton kita tuh nggak terlalu fokus ya. Cuma nggak ngantuk lah ini kan. Ya, karena di Dunia Gokong ini ada seriusnya, ada candanya, ada juga dari sisi agama. Maka dari situ konten kita ini nggak boleh terlalu serius. Terus apalagi Kang yang akan dapat pengalaman dari Dunia Gokong ini? Yang pertama, pengalaman saya adalah ketenangan hati ya. Setelah ketemu dengan beliau ini, kubus kita ini, yaitu panutan kita lah sebagai ketua Dunia Gokong. Alhamdulillah, biasanya kita kan cemas dan sebagainya. Alhamdulillah dengan siraman rohani beliau ini kita sudah agak tenang. Ada masalah itu memang ada semua orang, cuman ketenangan itu kita tidak bisa didapat. Nah, dengan beliau ini alhamdulillah ada. Sebenarnya ketenangan itu ada di diri kita sendiri Kang. Betul kan? Kecemasan itu juga ada di diri kita sendiri. Kenapa sangat saya bilang gitu? Kecemasan itu datangnya dari diri kita sendiri karena kita yang membuat, karena kita yang berbuat. Ya. Benar nggak kira-kira? Betul. Ya. Kalau kita nggak berbuat, nggak mungkin kita ada kecemasan. Contoh, orang melakukan hal yang buruk, pasti dia merasa takut dan cemas. Kalau dia nggak takut dan cemas kepada orang lain, paling tidak dia cemas dan takut kepada Allah, ya kan? Karena manusia itu pasti takut dengan dosa. Nah, akibat dari takut dengan dosa, karena jaminan Allah sudah berkata, apabila kalau kita berdosa tidak ada jaminan surga.
Nah, di situ yang ditakutkan oleh manusia. Jadi kembali kepada diri kita, Kang ya. Cemas itu dari perbuatan kita. Keyakinan itu dari diri kita. Ya. Keikhlasan dan kenyamanan itu juga ada di diri kita. Tetapi kalau kita sudah terlalu banyak dizolimi orang, nggak perlu kita balas dengan santet, nggak perlu kita balas dengan kekerasan, dan tidak perlu kita balas dengan kata-kata ucapan kata-kata doa yang paling buruk atau matilah kamu, sesatlah kamu, nggak perlu. Karena Allah itu lebih tahu. Orang yang menzalimi kita, balaslah, doakan dengan kebaikan. Karena Allah lebih tahu daripada kita. Jadi setiap segala sesuatu itu apa yang kita lakukan, apabila kalau kita takut melakukan itu bisa terjadi, dekatkan diri kita kepada Allah. Itu pesan dari saya, Kang ya. Dan segala sesuatu ini kita belajar ini semuanya bisa terbukti dan nyata itu bukan dari saya, tetapi dari kebesaran Allah. Saya hanya manusia biasa, ada waktunya saya dipanggil, ada juga saya juga bersalah dan berdosa. Itu. Jangan memandang orang itu mempunyai kelebihan lantas langsung dipanggil gubles atau guru atau ustadz atau empu atau gimana. Karena itu bagi saya tidak pantas. Kalau orang lain terserah. Ya. Karena saya merasa diri saya tidak pantas. Itu. Panggil aja yang wajar aja. Apalagi selain dari situ, Kang? Ya alhamdulillah kita menjalankan aktivitas itu alhamdulillah lancar lah, halang-halangan yang kecil itu bisa kita hadapi, itu aja. Alhamdulillah itu. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya nanti akan pulang, tugas beban akang yang akan akang pikul, akan lebih ringan, akan kedepannya akan lebih maju lagi, baik dari sisi jabatan maupun sisi rezekinya. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Karena dengan kejadian akan ketemu dengan saya, apa yang kita pelajari ini semuanya dasarnya dari agama dan Islam, ya. Jadi kita pengambilan barang pusaka ini bukan untuk melihat bendahnya, bukan dari melihat dari sosok makhluk jinnya, tetapi pengambilan yang akan wujudkan dengan akan membaca ayat bisa terwujud, itu semuanya berarti dari kebesaran Allah. Oke pemirsa, penjelasan dari saudara kita yang udah jauh-jauh datang ke Palembang, dia korbankan dirinya untuk meninggalkan anak dan istrinya demi untuk penggemarnya atau untuk yang dia sukai datang ke sini. Hari ini kita bawa untuk menunjukkan kebesaran Allah, dan tadi di belakang layar, di belakang kameramen sudah saya isi dengan ayat-ayat dan zikir Allah, dan juga sudah saya isi dengan kebatinannya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya beri ini bermanfaat baik dunia dan akhirat. Amin. Dan pengambilan barang pusaka ini saya akan tugaskan kepada saudara Ibu Ratu, yaitu saudara Ibu Karisma, didampingi kepada saudara Kang Nanang yang dari Kalimantan Selatan. Itu karena sejarah Kalimantan Selatan ini akan saya bawa ke YouTube, ya, untuk sejarah. Jadi walaupun Kang Nanang udah kembali nanti ke Kalimantan, tetapi videonya tetap bertahan dan tetap akan berjalan terus dan langgeng video Kang Nanang dan video Ibu Karisma. Jadi tugasnya saya jelaskan. Untuk tugasnya yang pertama, Ibu Karisma dan Kang Nanang, kita menyelusuri benda pusaka sekarang ini yang kita akan kita buru, yang kita pindahkan sejenis benda pusaka, kalau kata orang bilang itu besi kuning, ya. Nanti kita akan selusuri menurut dari kebatinan Kang Nanang dan Ibu Karisma. Mungkin kita akan siapkan yaitu memakai mediator garu, yang kedua kita memakai mediator minyak. Mungkin itu aja yang kita jelaskan. Kita akan menyelusuri, mudah-mudahan bisa terwujud, ya. Coba Ibu Karisma diselusuri, dibarengin sama Ibu Karisma, jangan jauh. Selusuri Ibu Karisma di mana posisinya, dibuka kebatinannya. Yang mana jangan jauh dari saya, Ibu Karisma. Cek dulu, buka kebatinannya di mana. Mana? Ya, kalau Kang Nanang di mana lihatnya? Posisinya? Hah? Pinggir situ. Oke. Mau diwujudkan di mana? Bu Karisma?
tunjuk jarinya. Ya, coba dibersihkan dulu. Ya, biar nggak ada settingan. Ya, oke. Ya. Oke, pemirsa, saudara Ibu Karisma dan Kang Nanang akan mewujudkan benda pusaka ini, mudah-mudahan bisa diwujudkan. Kang Iwan, tolong maju di depan, bantu. Ya, ntar tangannya kita kesini dulu, Kang. Ya, ini Kang. Gimana di sini ya? Kita dulu. Kita dulu. Kita dulu. Kita patroli. Kita dulu. Apa? Acara apa? Konten. Konten.